Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi obat. Apa itu rekonsiliasi obat? Jadi rekonsiliasi obat itu adalah proses sistematis untuk membandingkan daftar obat yang digunakan pasien sebelumnya dengan terapi obat yang diresepkan saat ini. Nah, rekonsiliasi ini guna memastikan tidak terjadi kesalahan obat seperti duplikasi, dosis salah, interaksi atau ada obat yang terlewat. Nah, rekonsiliasi ini bertujuan untuk menjamin keamanan pasien dan juga untuk mencegah medication error selama transisi pelayanan kesehatan. Adapun manfaat dari rekonsiliasi itu sendiri, yaitu untuk mengurangi risiko efek samping dan interaksi obat. Kemudian untuk menurunkan angka kejadian adverse drug reaction atau reaksi efek samping yang tidak diinginkan. Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan pasien dan juga untuk mendukung komunikasi efektif antar tenaga kesehatan. Lalu rekonsiliasi ini kapan perlu dilakukan? Jadi rekonsiliasi ini perlu dilakukan pada saat pasien masuk rumah sakit, kemudian saat perpindahan ruang atau perawatan, kemudian saat pasien pulang dan saat rujukan antar fasilitas kesehatan. Perlu diingat bahwa transisi pelayanan ini adalah momen yang paling berisiko besar untuk terjadinya medication error. Jadi perlu dilakukan dengan cermat. Untuk selanjutnya itu ada wawancara BPMH, Best Possible Medication History, yaitu proses pengumpulan riwayat obat paling lengkap dan akurat yang digunakan pasien sebelum masuk fasilitas kesehatan. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan daftar obat yang benar, untuk mencegah medication error, dan untuk menjadi dasar rekonsiliasi obat. Adapun teknik wawancaranya atau prinsip bertanya untuk BPMH yaitu dengan menggunakan pertanyaan open-ended. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Kemudian kita harus menghindari pertanyaan yang mengarah atau leading question. Kemudian kita bisa melibatkan eh, keluarga pasien jika pasien tidak mampu menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Untuk open-ended dalam, wawancara BPMH tadi, itu adalah pertanyaan yang, tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak, tetapi pertanyaan yang membuat atau kita mendorong pasien untuk bercerita. Nah, pertanyaan open-ended untuk mencari tahu atau menggali obat resep dari pasien, kita harus menghindari pertanyaan, "Apakah Bapak minum amlodipin?" Nah, itu otomatis pasien akan menjawab iya atau tidak. Kita bisa memberikan pertanyaan alternatif seperti, eee, "Bisakah Bapak menceritakan obat apa saja yang rutin diminum di rumah?" Kemudian ada pertanyaan, "Biasanya obat untuk tekanan darah itu minum obat apa saja?" Kemudian kita bisa mengajukan juga pertanyaan klarifikasi, seperti obat itu diminum pada pagi atau malam hari, dan juga apakah ada perubahan dosis selama mengonsumsi obat tersebut. Selanjutnya untuk mencari tahu obat bebas yang digunakan pasien, karena pasien ini sering lupa menyebutkan obat bebas yang digunakan. Kita bisa tanyakan dengan pertanyaan, selain obat dari dokter itu apakah ada mengonsumsi obat atau beli obat dari apotek sendiri? Terus pertanyaan seperti apakah pernah minum obat ma atau obat-obat eee, vitamin atau obat nyeri tanpa resep. Kemudian untuk pertanyaan kita mencari tahu obat herba atau jamu suplemen yang dikonsumsi oleh pasien. Itu apakah Bapak mengonsumsi jamu atau obat tradisional? Kemudian pertanyaan apakah minum obat dari toko online atau ada meminum obat dari rekomendasi teman? Nah, selanjutnya ada analisis diskrepensi, di mana diskrepensi ini adalah perbedaan antara daftar obat yang digunakan pasien sebelum masuk fasilitas kesehatan dengan terapi obat yang diresepkan saat ini. Tidak semua diskrepensi itu adalah kesalahan. Jadi, kita perlu melakukan analisis untuk menemukan apakah kesenjangan tersebut disengaja atau tidak disengaja. Nah, untuk kesenjangan yang disengaja itu
merupakan perubahan terapi yang memang direncanakan secara klinis oleh dokter dan memiliki alasan yang jelas serta terdokumentasi. Kesenjangan disengaja ini ditandai dengan adanya alasan klinis, kemudian tercatat di rekam medis, dan juga berdasarkan pertimbangan klinis dokter. Kemudian ada kesenjangan tidak disengaja, yaitu perubahan terapi yang tidak direncanakan dan tidak memiliki dokumentasi atau alasan klinis yang jelas. Nah, jenis kesenjangan ini berpotensi menjadi medication error, sehingga perlu dilakukan klarifikasi segera. Untuk kesenjangan tidak disengaja ini ditandai dengan tidak adanya alasan medis, kemudian tidak tercatat di rekam medis, dan juga kesenjangan ini terjadi karena kelalaian atau miscommunication. Kemudian ada formulir untuk rekonsiliasi obat, yaitu cara pengisiannya dengan mengisi identitas pasien secara lengkap. Kemudian memasukkan seluruh obat hasil BPMH tadi dan kita bandingkan dengan resep saat ini. Lalu kita tentukan keputusan untuk terapinya, apakah dilanjut dengan resep sebelumnya atau dilanjut dengan perubahan dosis ataukah resep tersebut dihentikan atau di-stop. Dan kita juga menuliskan alasan klinis dari keputusan yang diambil tadi. Setelah itu didokumentasikan dan dimintakan verifikasi pada dokter penanggung jawab pelayanan. Untuk tata cara penulisan di rekam medis itu, penulisannya harus jelas, sistematis, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ini ada contoh untuk formulir rekonsiliasi obat itu. Contohnya ini ada simvastatin 20 mg 1 kali sehari. Ini dilanjut dengan aturan pakai sama, jadi tidak ada catatan lanjutan. Kemudian untuk metformin 50 mg dikonsumsi 2 kali sehari secara oral. Dilanjut aturan pakai berubah. Nah, aturan pakai berubah maka kita harus mencantumkan alasannya. Ini disesuaikan perubahannya yaitu dengan penyesuaian menjadi 500 mg 1 kali sehari. Dari yang 2 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Dikarenakan penurunan fungsi ginjal. Kemudian yang contoh yang ketiga ada amlodipin 5 mg 1 kali sehari secara oral. Dia resepnya di-stop dikarenakan tekanan darahnya itu 90/60 per 60 mm air raksa. Selanjutnya ada komunikasi SBAR, Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. SBAR ini adalah metode komunikasi terstruktur yang digunakan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi klinis secara singkat, jelas, dan sistematis. Nah, SBAR ini penting digunakan saat apoteker menemukan unintentional diskrepansi dalam rekonsiliasi obat dan perlu menghubungi DPJP-nya. Untuk komponennya itu untuk situation, itu dia menyampaikan inti masalah secara singkat dan jelas. Isi yang disampaikan itu ada perkenalan diri, kemudian identitas pasien dan masalah utamanya dan juga alasan menghubungi dokter. Kemudian ada background, di mana memberikan informasi pendukung yang relevan, berisikan riwayat obat pasien, lama penggunaan, kepatuhan pasien, dan data klinis pendukung. Kemudian ada assessment, di mana menyampaikan analisis profesional sebagai apoteker yang berisikan dugaan jenis diskrepansi, kemudian potensi resiko jika tidak diklarifikasi. Kemudian ada recommendation, di mana rekomendasi ini memberikan saran atau permintaan klarifikasi, berisikan permintaan konfirmasi dan usulan tindakan. Jadi itu dia tadi pembahasan dan penjelasan mengenai rekonsiliasi obat. Semoga membantu.